Halo semua, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rizky Fajri di konten yang sama pada malam hari ini, yaitu konten berbagi cerita di bulan Ramadan. Yang mana malam ini bercerita tentang hari ke-17 kita berpuasa, memasuki hari ke-17 berpuasa di bulan suci Ramadan 2025. Seperti biasa saya akan menceritakan aktivitas kita dari mulai sahur ya. Sebenarnya di hari ke-17 ini sempat nggak tidur sampai sahur lah, karena sibuk kejar deadline konten Ria. Jadi ngedit dan upload, terus tak terasa sudah sampai jam 3. Jadi daripada kebablasan, istri juga sudah bangun menyiapkan makanan, mau menyiapkan menu sahur, jadi saya nggak tidur. Sempat berbaring-baring sebentar ya, tapi tetap terjaga, tidak tertidur. Dan si Dedek Halisa juga udah bangun, jadi jagain Dedek dulu sebentar sembari bundanya sedang memasak. Di dapur seperti biasa, bunda ditemani oleh adik ipar, itu menyiapkan menu sahur, yang mana menu sahur kita itu ada ikan lele, ada juga ikan sungai yang diberi oleh saudara kita Darmin yang masih ada beberapa ekor, terus membuat rebusan sawi dan kubis ya, terus bikin sambal masak dan masak nasi. Nah, jadi setelah itu sekitar jam-jam 3:30 si abang juga bangun dengan sendirinya. Seperti biasa dia masih semangat menjalani puasa di hari ke-17 ini. Kita makan sahur bersama ya, sekitar jam 4 kurang. Makan sahur sama-sama. Selesai dari makan sahur, seperti aktivitas biasa, si abang main HP dulu untuk menjaga supaya dia tidak tertidur. Enggak kita sodorkan, tapi dia sendiri yang minta supaya tidak tertidur karena mau sholat subuh katanya, gitu kan. Jadi dia nonton HP dulu, nonton YouTube, terus saya melanjutkan ngedit, terus sambil merokok ngopi. Mendekati jam sholat subuh, kita semua siap-siap dan berkumandanglah azan subuh, kita sholat subuh berjamaah. Terus sholat subuh berjamaah, kita kembali ke ruangan masing-masing, kamar masing-masing. Ada yang tertidur, dan saya juga mulai mencoba tertidur lah untuk beberapa jam karena nantinya pagi mau kerja ya. Terus bangun, siap-siap kerja dan berangkat kerja. Sampai di kantor, bertemu dengan teman-teman, ngobrol-ngobrol sebentar, main HP, karena belum ada kegiatan atau kerjaan yang bisa dikerjakan sembari menunggu pekerjaan ya. Ngantuk pun datang. Jadi akhirnya saya ke pondok-pondok depan, terlelap sebentar ya, karena mungkin masih ngantuk. Bangun, masuk lagi ke dalam ruangan, melihat ada pekerjaan atau tidak, dan tak lama kemudian sholat zuhur. Selesai sholat zuhur baru tersadar bahwasanya ada kerjaan, yaitu membuat laporan. Jadi akhirnya setelah sholat zuhur saya membuat laporan bulanan dan laporan kinerja tahunan. Jadi setelah muat itu, tidak lama dari membuat laporan tersebut, sudah mendekati waktu pulang. Alhamdulillah kerjaan sudah selesai, kita absen dan pulang ke rumah. Sampailah sebelum pulang ke rumah itu di jam 2-an itu saya mendapat kabar mertua sahabat saya ada yang meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu sahabat saya yang bernama Mariosen. Jadi orang mertua laki-lakinya meninggal dunia. Berkomunikasi menanyakan kabar tersebut benar atau tidak. Kabar itu dapat dari saudara saya juga, teman saya juga, dari Nopri ya.
Terus saya langsung kontak si Yosen, namun belum bisa dibalas, mungkin lagi sibuk dalam proses pemakaman. Setelah dari situ sering absen, saya pulang, ya, saya pulang ke rumah karena di perjalanan itu sudah mendengar suara azan asar. Sampai ke rumah, saya lihat istri, anak, dan adik masih tertidur, ya. Terus saya langsung sholat asar. Terus mereka bangun dan mereka juga langsung sholat asar. Saya sempat bermain-main dulu dengan Halisa sembari saya mengupload video, ya. Sekitar jam 5-an istri sama adik ipar menyiapkan menu buka puasa. Si adik membuat sambal atau saus untuk insam. Dan istri keluar juga dengan si abang cari es kelapa. Terus pulang mereka, si abang sudah beli makanan bukan kesukaan sih, yang dia lihat, jadi dia beli walaupun dia belum tahu itu apa namanya. Dan akhirnya kita siap-siap mandi dan lain-lain, dan menunggu azan maghrib. Berkumandanglah azan maghrib, kita langsung buka puasa bersama, melantunkan doa berbuka puasa bersama, dan kita buka puasa bersama. Yang mana menu buka puasa kita pada hari ini ada laksan atau lakso yang dibeli oleh Abang Juzar. Terus ada dimsum yang dibuat oleh Bunda, dan sambelnya ya apa yang merah-merah itu kayaknya sambelnya atau sausnya dibuat oleh si Ade. Terus ada kurma, ada buah melon, dan juga ada es kelapa muda, dan masih ada martabak yang kemarin yang belum dimasak tapi sudah diracik, tinggal dimasak. Jadi itulah menu kita buka puasa bersama pada hari itu. Selesai dari sana, beres-beres, bersiap untuk sholat maghrib berjamaah, dan kita sholat maghrib berjamaah. Selepas sholat maghrib berjamaah, saya kontak junior dari Himpunan Mahasiswa Islam, si Reja, menanyakan keberadaannya karena saya mau ajak dia untuk takziah nanti malam. Karena si Yosen sudah balas bahwasanya betul kabar tersebut, kabar meninggalnya mertua dia. Terus dimulai takziah setelah sholat tarawih sekitar 8:30. Jadi sempat agak lama tuh dibalas oleh si Reja karena mungkin HP-nya bermasalah. Lama si Reja membalas bahwasanya dia mau ikut, dan dia gak lama kemudian dia datang ke rumah dengan teman juga, ketum komisariat Arifaldo, atau kita panggil sebutnya ketum Ipal. Datang ke sini ternyata dari sebuah kegiatan ikut abang saya. Terus akhirnya bagi dua kelompok, ada yang ikut abang, ada yang dua ikut saya, yaitu Reja dan Ipal. Karena belum selesai, baru mendekati Isya, jadi kita azan Isya berkumandang, kita sholat Isya dulu. Si Reja dan Ipal sudah datang. Kita suruh tunggu dulu sebentar karena saya mau ngantar istri ke satu tempat untuk ngambil uang arisan. Dan tidak lama kemudian kita pulang. Saya, abang, dan si Bunda pulang. Teman-teman tadi masih di rumah. Saya bersiap-siap karena sudah mau selesai sholat tarawih, ya, di masjid sudah mau selesai. Akhirnya kita berangkat ke rumah duka. Ke rumah duka kita ziarah dulu, terus kita bertemu dengan Yosen, ngobrol-ngobrol sebentar, dan kita berpamitan pulang. Tapi kita nggak langsung pulang ke rumah, kita datang ke tongkrongan dulu, yang mana disitu ada abang saya dan teman-teman HMI lainnya. Kita ngobrol-ngobrol dulu, diskusi dulu sampai jam setengah satuan kita bubar. Saya ikut waktu ke rumah Yosen itu saya berboncengan dengan si ketum Ipal, ya. Terus pulangnya saya sama ketum Ipal juga sampai ke tongkrongan, dari tongkrongan sampai ke rumah saya nebeng ke Indri, ya, salah satu kader kita juga, ya, kader Himpunan Mahasiswa Islam. Sampai ke rumah melihat semua sudah tertidur. Jadi saya tinggal beres-beres, buat video sebentar,
ngupload sebentar, sampai setengah 2 baru saya istirahat. Itulah keseharian kita di hari ke-17 ya, berpuasa di bulan suci Ramadan. Dan di hari ke-17 ini si abang masih berpuasa dengan konsistennya ya, masih semangat dia berpuasa, rutinitas berpuasanya masih bagus. Halisa masih menemani kita berbuka puasa, masih menemani kita sahur seperti biasa. Jadi itulah kegiatan kita di bulan suci Ramadan pada hari ke-17 ini. Bagaimana cerita kalian semuanya? Jangan sungkan-sungkan untuk menuliskan di bawah, komen-komen di bawah, apa keseruan kalian di hari ke-17 dan apa menu buka puasa kalian, sahur kalian juga disampaikan. Selain itu juga kepada teman-teman yang mempunyai usaha-usaha kecilan, entah itu UMKM ataupun apapun itu, yang ingin ikut dipromosikan usahanya, yuk tulis di komen-komen bawah. Nanti kita bantu. Silahkan komen, bisa dikontak di mana dan lain-lain. Nanti kita yang kontak, gratis, semuanya gratis. Ya, tapi kalau mau beri juga nggak apa-apa, ya terima. Oke, itu saja teman-teman cerita kita di hari ke-17 ini. Mari kita berbagi bersama cerita kita dalam melewati bulan puasa ini. Tetap semangat puasanya sampai ke akhir, tetap menjaga ibadahnya, karena sebagaimana kita ketahui semuanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teruslah bersemangat dalam menjalani puasa ini, ibadah Ramadan di bulan Ramadan ini. Oke, itu saja teman-teman. Sampai berjumpa di episode selanjutnya, dan jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share, dan tonton sampai habis. Dan yang ketinggalan episode semuanya masih terangkum dalam konten YouTube saya, jadi silakan diikuti ya. Semoga ini bisa tetap menyemangati kalian, dan kita masih bersemangat dalam menghadapi puasa di bulan suci Ramadan 2025. Itu saja dari saya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.